berasal datangnya dari Allah. Ketika dia dibicarakan dengan sesuatu yang menciptakan dia, jiwa nih Bu ya. Dan jiwa itu tempatnya di tempat yang tinggi. Beda dengan jasad. Jasad di bawah. Jasad di bawah. Kalau kita berkaitan dengan sesuatu yang tinggi, maka si jiwa ini akan tenang, akan senang, akan bahagia. Semua orang, baik dia lagi kekurangan, dia mau cantik mau enggak, kalau dia berbicara yang dibicarakan adalah tentang Allah, tentang hal-hal yang untuk mengenal Allah, si jiwa ini akan senang, akan tenang. Beda kalau yang dibicarakan masalah dunia, maka akan bergemuruh. Kenapa? Dunia ini berbalik dengan jiwa. Karena apa? Dunia itu kalau kita berbicara tentang syahwat, hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan makanan jasad, itu kebanyakan akan membuat kita puyeng 7 keliling. Bukan senang, bukan tenang, enggak. Ibu-ibu pengen kaya, begini caranya. Nah, gimana? Ibu harus punya strategi dalam berbisnis. Gini. Ada yang kaya kan? Kok dia kaya? Padahal capaian aku. Pusing lagi tuh Bu. Kenapa aku kerja dari pagi sampai malam? Kemudian dia tidak terlalu lelah, tidak terlalu letih, tapi dapat penghasilan lebih banyak. Puyeng nggak? Puyeng. Nggak sesuai dengan harapan jasad ini, si syahwat. Nih syahwat itu yang berkaitan dengan jasad Bu. Kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan dengan syahwat itu hal-hal yang rendah secara umum. Secara umum ya, khususnya apa? Kalau si syahwat ini boleh kita makan, boleh kita pakai, tapi untuk menguatkan kita beribadah kepada Allah, menguatkan kita beramal soleh, hanya sebatas itu, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tapi umumnya kalau berbicara pemenuhan syahwat, syahwat nih Bu, si Anu beli alat-alat kecantikan jadi cakep ya, ibu kebeli nggak? Repot, nah pusing lagi. Si Anu bisa kebeli mobil, si Anu bisa kebeli rumah, si Anu bisnisnya bagus, si Anu dunia kan, pusing, repot. Nah, hanya orang-orang tertentu yang bisa, yang ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Tapi kalau tentang pemenuhan jiwa, semua kalangan akan mendapatkan pengetahuan itu dan dia akan bisa sampai kepada Allah. Maka dia tidak mesti harus punya jabatan, tidak mesti harus punya harta, tidak mesti dia harus punya sesuatu power yang hebat. Selama itu memenuhi jiwanya sesuai pengetahuan dan jiwanya, dia akan sama-sama berjalan untuk menuju Sang Penciptanya Allah, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Maka suatu pengajian itu baik yang startnya tinggi maupun yang rendah maupun yang pertengahan, semuanya di kaf. Kenapa? Karena intinya mendekati Allah. Tidak ada perbedaan. Beda dengan dunia. Kalau ibu kumpul sama orang-orang yang ahli dunia, gak nyaman. Kecuali ahli dunianya takwa sama Allah, baru nyaman. Tapi kalau di pengajian kita ingin mengenal Allah, semuanya sama ingin mengenal Allah, di situ akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada perbedaan. Itulah bedanya makanan jiwa dengan makanan jasad. Makanan jasad itu dunia, tapi dunia jangan ditinggalkan, karena dia adalah kendaraan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tanaman yang hasilnya harus menghasilkan buah. Sudah belajar tasawuf langsung ngerti buah ya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita kesini sama semua visi dan misinya, ingin mengenal
Allah. Dan semuanya si jiwa ini ingin mendapatkan kebahagiaan bertemu dengan sang pencipta awalnya di kedudukan yang paling tinggi. Karena udah meninggal, yang tinggal apanya? Jiwanya, dan kita udah hancur. Nanti pas hari kiamat badan kita diambil lagi, si tanahnya ini ya, diambil lagi, dikembalikan lagi seperti kita dunia. Tapi ada perbedaan, bentuknya disesuaikan dengan tubuh masing-masing. Bedanya itu doang. Kata Rasulullah, di hari kiamat kalian akan dikembalikan seperti semula, cuma nanti ada yang kepalanya ke bawah, jalannya ke kepala. Ada yang kepalanya seperti unta, badannya seperti ular. Beda-beda sesuai dengan apa yang ada di sini. Kalau ketika di dunia tamak, rakus, kalau ketika di dunia egois, suka marah-marah, nggak mau ngalah, pengennya dipuji orang, nah itu nanti akan seperti, ada yang seperti babi, ada yang seperti unta, ada yang seperti ular. Begitu kan Rasulullah menganalogikan manusia, berarti sesuai dengan jiwanya. Jadi nanti di akhirat ada yang lebih cantik dari aslinya ketika di dunia, ada yang lebih buruk dari aslinya ketika di dunia. Ada yang lebih cantik, Bu. Kita biasa-biasa aja sekarang. Tiba-tiba saya lihat ibu siapa ini, tetangganya Bu Nida, Bu Lasmi. Saya lihat, Masya Allah, itu Bu Lasmi cantiknya luar biasa gitu ya. Di belakang Bu Lasmi ada Bu Farida, ada Bu Lucy, ada Bu Solih, ada semuanya yang ada di sini. Wah, Masya Allah, bersinar semuanya, cantiknya luar biasa, jauh dari sekarang ini. Berarti kolomnya bersih, nggak ada iri, kita ngaji juga nggak ada dengki, nggak ada protes sama Allah. Ya Allah, kenapa sih aku hidupnya begini terus? Yang lain udah punya ini, yang lain belum. Nggak ada. Ya Allah, saya ridho ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas. Masak nggak udah capek-capek dari tadi sampai jam 10 masak. Selesai masak, makan dulu. Ya lagi nggak lapar, pergi dulu ya. Kalau kita nggak deket sama Allah, perasaannya gimana? Sebel ya. Terus kecewa. Itu tanda-tandanya nggak ikhlas. Itu tandanya nggak ikhlas. Nah, kalau udah begitu, saya mau ngomong ibu-ibu kita dulu ya. Lurusin dulu hati kita ya. Itu tandanya nggak ikhlas. Tapi biasanya saya lupa itu. Kalau orang nggak ikhlas itu suka nggak ngaku. Tuh, kalau nggak ikhlas itu atau nggak digawi, suka nggak ngaku. Padahal itu penyakit hati. Dan orang yang memiliki penyakit hati suka nggak ngaku. Karena dia nggak belajar tentang ini. Nah, kita udah belajar, nanti pas suami ke sana, udah keluar, udah pergi, kita kan kesal tubuh. Nanti kesal tuh merenung. Ya Allah, berarti aku nggak ikhlas. Astagfirullahaladzim, baiki hati kita, dihapus, dicoret. Tadi ketidakikhlasan kita oleh Allah, karena kita beristighfar, bertaubat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya Allah, tadi saya ya Allah, ampuni hamba ini ya Allah. Begitu. Ya Allah. Pas setelah itu ada telepon. Sini telepon mulu dari tadi. Nah, gitu. Karena udah ngaji, ya Allah, salah, saya itu nggak boleh berkomentar seperti itu. Ketika dia nelpon, berarti ada maksud dan tujuan yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Walaupun dia berulang-ulang ngeganggu tuh kita. Apa itu buat saya? Astagfirullahaladzim. Kalau komen yang kurang bagus, istighfar, buru-buru.
mohon ampun sama Allah, Bu. Nah, tadinya jiwa kita kotor, kalbu kita nih mau kotor tuh tadi, Bu. Kemudian kita istighfar lagi, kita mohon ampun lagi, rontok tuh, Bu. Bersih, istighfar lagi, mohon ampun lagi. Kita ngerti, Bu. Kalau nggak belajar nggak ngerti, Bu. Nempel terus tuh keburukan-keburukan itu sampai menghitamkan hati kita. Akhirnya itu jadi habit, jadi karakter lama-lama. Tuh makanya ada orang yang apa-apa komennya pedes, apa-apa komennya. Kenapa? Itu udah jadi karakter karena dia tidak memahami mana hal-hal yang buruk, mana hal-hal yang baik, mana ceplas-ceplos yang buruk, mana ceplas-ceplos yang baik, mana komentar yang buruk, mana komentar yang baik, mana komentar yang bisa menghitamkan kolbu, mana yang bisa membersihkan, karena nggak belajar. Tapi kalau dia belajar, minimal dia mengerti, mampu mengidentifikasi mana yang bisa merusak kolbunya, mana yang enggak. Kalau ada yang rusak, oh jangan, akhirnya minta ampun lagi sama Allah, bertobat lagi sama Allah, rontok lagi, makin kesana akan menjadi karakter, jadi karakter, Bu. Langsung aja seperti sumur yang banyak sampahnya, kalau diangkat terus sampahnya, diistighfarin terus tuh dosa-dosanya, maka apa namanya, Bu? Mik di dalam sumur itu ada di dalam sumur kita loh, Bu. Kasih tahu miknya apa itu? Pengetahuan jiwa. Dia akan mengajarkan, Bu, sebetulnya. Tiap waktu kita diajarkan sebetulnya, Bu. Cuma tergantung sampah yang ada di atas. Makin banyak sampah, makin kita nggak bisa mengerti apa yang diajarkan oleh diri kita yang dalam, yaitu kemurnian hati, hati nurani. Makin kita nggak, tapi makin banyak istighfar, banyak tobat, itu makin pancar cahayanya keluar. Nggak boleh salah, dosa, dilaknat Allah, maksiat, itu selalu kasih tahu. Terbimbing dia dengan jiwa nur itu, nurani hati. Tahu kan? Hati nurani. Hati nurani itu hati yang kecil, Bu. Kalau hati yang besar, saya udah bilang apa tuh? Soder itu, Bu, kumpulan dari pemikiran-pemikiran, waham-waham, apa yang masuk ke dalam mata kita, kuping kita, masuk semuanya di dalam hati yang besar itu. Keburukan, niat yang buruk, kebencian, dengki, dendam, dan sebagainya masuk ke dalam hati yang besar tadi. Tapi kalau hati nuraninya memancar, itu yang buruk-buruk yang tadi, kalau itu kolam tubuh kan ada tempat saringannya, ada yang gede, yang saringannya ini yang bersih, ini kolamnya kecil. Tapi ketika dia memancar, yang besar ini nanti akan tersingkirkan, maka dia kosong dari hal-hal yang masuk ke dalam kuping kita, mata kita, ngelihat sikap tingkah laku orang, itu tidak langsung masuk ke sini, udah. Biasanya kita apa aja masuk tuh ke dalam dada yang besar ini. Ini enggak, karena apa? Dada yang kecil namanya hati nurani, kolbu, mata kolbunya, mata kolbu namanya. Mata kolbunya sudah bisa memilih dan memilah. Ini jangan masuk, ini jangan masuk, ini keluar. Jadi dadanya menjadi besar dan dia lapang. Kalau semuanya masukin, yang jelek masuk, yang buruk masuk, ngelihat apa? Lihat di HP itu. Lihat apa? Yang buruk pokoknya. Pornografi dan segala macam masuk tuh ke sini tuh. Menyakkan di sini. Ada orang ngomongnya nggak enak, masuk ke sini. Itu sesek. Kenapa? Di sininya nggak lapang, sesek, semua masuk. Nah, kalau hati nurani sudah terpancar, dia akan pancarkan ke dalam hati nurani, apa namanya, dada besar tadi, soder namanya, Bu. Soder dada yang besar tadi. Nah, karena si kalbunya sudah dibersihkan, akan memancar.
Ini analogi ya Bu, para ulama sufi. Analogi para ulama sufi. Bisa Ibu? Nah, Ibu sekarang jangan cepat baperan ya. Ada apa-apa langsung punya dosa langsung istighfar. Alhamdulillah Rasulullah itu sudah mengajarkan kita, membimbing kita, memberikan contoh kepada kita bagaimana memiliki dada yang lapang, hati bersih. Mari kita bersolawat untuk baginda kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemampuan kita terbatas, pendidikan kita pun tidak tinggi, tidak terbiasa berpikir. Tapi kalau hati kita bening, hati kita bersih, hati kita bercahaya, maka Allah akan mengajarnya. Mungkin kita akan lebih pintar daripada orang yang punya gelar. Kita akan lebih bijak daripada mereka yang memiliki segala macam pengetahuan di jasad. Karena pengetahuan itu ada pengetahuan jasad, pengetahuan jiwa. Kalau kita rajin-rajin membersihkan kolbu kita dari penyakit hati, maka kita akan memiliki pengetahuan jiwa. Bedanya apa? Gini aja, ada orang belajar S1, S2, S3. Itu baru pengetahuan jasad. Di sini dia hafalin, bikin karya. Itu baru pengetahuan jasad. Beda kalau pengetahuan jiwa, itu pengetahuan yang hakikat, semurninya ilmu pengetahuan. Jadi kalau di sini dia ngerti bahwa seseorang itu harus berkarya, maka dia bikin karya. Tapi kalau dia tidak memiliki pengetahuan jiwa, maka karyanya tidak akan berimplikasi, tidak akan bermanifestasi dengan akhlaknya. Karena akhlak adanya di dalam tubuh, di dalam jiwa. Mengerti Bu banyak ilmu, tapi enggak ada efeknya dalam akhlak. Karena dia tidak memiliki pengetahuan jiwa. Kita ngaji membersihkan kolbu, ya Bu. Maka karena kolbunya bersih, si jiwa memancarkan cahaya, memancarkan pengetahuan yang hakiki dari Allah. Maka Allah itu secara tidak langsung, kalau kolbunya baik, ibadahnya bagus, itu akan memancarkan cahaya di kolbu. Kalau ibadah kita bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, infaknya juga ikhlas, itu akan memancarkan kolbu. Ketika kolbunya memancar, jiwa akan cerdas, maka dia akan berakhlak di dalam berinteraksi dengan manusia. Akhlaknya indah. Dia biasanya berkontribusi yang banyak untuk orang-orang di sekelilingnya. Itu yang S1, profesor, emang gak kontribusinya banyak, seminar di mana-mana. Kalau dia tidak belajar tentang pengetahuan jiwa, kontribusinya hanya sebatas materi. Nilainya tidak banyak. Tapi kalau orang yang punya kolbu, dia bersihkan kolbunya, dan jiwanya memancar, dia akan berkontribusi banyak untuk orang lain, dilandasi sesuai dengan kehendak Allah. Maka dia akan produktif hidupnya, memberikan manfaat untuk orang lain. Dan manfaatnya ini bernilai di mata Allah, Bu. Bernilai. Maka kita mungkin sudah usia begini kan, gak mungkin ya, oh kayak itu udah punya gelar tinggi. Kita minta gelar di hadapan Allah supaya si jiwa ini bangun bercahaya. Kalau sudah bangun dan bercahaya, si jiwa akan menemukan
menemukan jati diri. Kalau bersih Bu, kita akan menemukan jati dirinya. Mengenal diri kita. Kita kan dari awal sudah bilang, kalau kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Caranya dengan membersihkan. Itu Bu. Pertama kali supaya bersih apa? Setiap dapat dosa, melakukan dosa, istighfar dan bertaubat. Kemudian diisi dengan amal Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris Maulani an Abi Dzar bin Junadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yang kemarin ya anillahi wa ta'ala qala ya ibadi haramtu zulm kata Allah. Yang kemarin kata Allah, aku ini mengharamkan zalim pada diriku. Kita segala sesuatu yang hadir pada diri kita itu adalah takdir Allah. Takdir Allah diizinkan oleh Allah. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit, ada yang kekurangan, ada yang sedang nikmat, ada yang sedang dikasih anugerah, ada yang dihambat tidak memiliki keturunan, belum memiliki keturunan, ada yang belum dapat jodoh dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh, berarti itu adalah takdir Allah. Jadi bagaimana ketika Allah menghadirkan itu semua pada diri kita, kata Allah, aku tidak akan pernah zalim. Ini haramtu zulma kata Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, jangan sekali-kali berkeluh kesah atau protes sama Allah. Kalau protes berarti Allah itu kan tidak adil ya. Kalau tidak adil berarti apa Bu? Kita kan berkata di sini Allah sudah mengatakan Allah. Tidak, Allah tidak adil. Kenapa ada hal yang buruk? Hal yang buruk atau hal-hal yang menurut kita tidak menyenangkan itu menghampiri kita, sebetulnya itu adalah karunia dari, kok bisa jadi karunia? Karunia dari Allah. Hakikatnya adalah, kita berbicara hakikat dulu ya, adalah karunia dari Allah. Ketika kita ngaca, kok pesek ya hidung saya, yang lain cantik, yang lain ini, yang lain itu. Kata Allah, itu karunia dari aku. Kenapa? Dengan kita dihadirkan seperti itu, Allah tahu ukuran kemampuan kita. Kenapa dikasih seperti itu? Ketika engkau ridho dengan apa yang aku hadirkan, yang terjadi pada dirimu, maka disitulah letak kemuliaanmu. Ketika engkau ridho dikasih rezeki yang tidak berkelebihan, aku tahu disitulah letak kemuliaan Allah buat kita. Kalau semuanya lurus-lurus aja, semuanya enak-enak, aku tahu engkau akan menjadikan hawa nafsumu hamba buat apa-apa Bu. Ya Allah, saya pengen kaya, kaya. Ya Allah, saya pengen cantik, dikasih cantik. Pengen anak-anak soleh, dikasih soleh-soleha. Ya Allah, pengen anak-anak berprestasi, dikasih prestasi. Ibu, bakal begini nggak tengah malam kita sama Allah? Akan. Bakal nggak kita ketika udah senang itu baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pak semua sama Allah. Udah enak semua. Justru ketika dijedotin sama Allah tuh, maksudnya dapat ujian misalnya. Ya Allah. Kata Allah, disitulah engkau dapat kemuliaan karena engkau sedang mendatangi aku. Jadi mengenal Allah Bu, karena dengan ujian dan musibah tadi. Karena jarang sekali orang dengan nikmat mengenal Allah. Lebih banyak yang sukses dikasih ujian musibah daripada nikmat. Maka yang dapat nikmat pun sering dapat musibah. Untuk apa? Karena itu karunia Allah. Intinya ingin supaya dekat ke Allah gitu. Kalau ada orang dimasukkan ke dalam neraka, ada orang dimasukkan ke dalam surga. Katanya begini kata para ulama, kalau orang dimasukkan ke dalam neraka itu karunia Allah. Kenapa? Ketika di dunia emang ada orang masuk neraka karunia Allah?
berbuat salah dimasukkan ke surga juga, adil nggak? Enggak. Maka yang orang berbuat salah, berbuat maksiat masuk, bukan? Berarti Allah zalim nggak? Enggak. Ada orang berbuat maksiat, kemudian Allah ujian keserempet motor. Tadinya kan dia berbuat salah. Karena kalau orang mukmin katanya Bu, karunia Allahnya adalah habis berbuat salah langsung balas. Supaya apa? Ketika dia masuk alam barzah nanti jiwanya bersih. Itu orang mukmin Bu. Jadi kalau dapat ujian musibah dari Allah, kalau tahu itu akan membersihkan jiwa kita, ucapannya apa? Bisa nggak? Coba sekarang begitu. Alhamdulillah. Ini pasti ada sesuatu yang aku tidak tahu hikmahnya apa. Begitu aja dulu Bu. Tiba-tiba ada ujian itu. Orang mukmin itu akan langsung dibersihkan oleh Allah. Saya bercerita begini. Ada muridnya Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani ini seorang wali Allah. Cucu buyutnya Rasulullah. Bukan cucu, buyut. 2 generasi setelah Rasulullah. Jadi pertama generasi yang pertama Ali Hasan ya. Nah setelah itu Ja'far As-Shadiq. Ja'far ini sudah tidak bertemu dengan Rasulullah. Nah keturunan beliau maksudnya. Ini Abdul Qadir Al-Jailani suka kita baca di Lil itu kan buyutnya Rasulullah. Apa kata beliau? Ada muridnya di antara wali Allah yang diberikan takdir kaya, salah satunya Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau itu wali yang kaya. Wali itu ada yang wali yang miskin, ada wali kaya seperti orang yang di pinggiran jalan Matiyah namanya. Wali yang compang-camping ada, Bu. Kalangan wali itu banyak. Ada kalangan kita ada wali di kalangan orang kaya. Kasih oleh Allah kekayaan. Salah satunya adalah Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika dia mengajar pakai baju pakaian yang sangat mahal dan indah. Si muridnya ngomong begini dalam hatinya. Masa sih seorang syekh, seorang wali pakaiannya bagus? Itu mah hedon. Tahu hedon Bu? Hubud dunia gitu istilahnya. Pokoknya di sininya ada sesuatu yang di hatinya. Pulang dia paku Bu. Nah, akhirnya dia berobatlah, balik ke kan Abdul Qadir Jailani ini punya karomah Bu, karomah yang sakit itu diludahin sembuh kayak gitu, di apa sembuh gitu. Wali itu kan punya karomah karena dia sudah punya ruh kudus. Setiap tiupan yang ada pada dirinya akan menghidupkan. Kalau sakit akan menyembuhkan. Kalau orang yang susah apa akan menyelesaikan suatu persoalan karena ada ruh dalam jiwanya itu yang sudah dekat sama Allah. Nah, kata Rajalani gini, apa yang membuat engkau tertusuk ini? Karena engkau menyimpan kebusukan di dalam hatimu kepada aku. Padahal dia belum ngasih tahu. Tapi Abdul Qadir Jailani tahu. Apa yang membuat engkau tertusuk dengan paku? Karena engkau menyimpan kebusukan di dalam hatimu. Inilah yang menusuk engkau. Inilah yang dikarunia buat engkau sehingga dosamu dihapuskan. Orang mukmin langsung cash diganjarnya Allah. Setelah itu dia bertobat, beristighfar. Dia bersuudzon kepada gurunya. Kita gimana? Setiap hari kita bersuudzon ya. Iya sama siapa aja gitu. Sama gurunya dia bersuudzon langsung cash dibayar oleh Allah. Dan Abdul Qadir Al-Jailani tahu apa yang ada di hati orang. Lah Bu, kalau kolbunya sudah bening, sudah bersih, jiwanya sudah bersih, pandangannya pandangan
Allah. Sirnya, sir itu apa? Perasaan yang ada di dalam kolbunya. Dia ngerti kolbu seseorang. Masya Allah. Kenapa? Iya, bisa membaca hati. Hatimu dengan orang bisa membaca hati. Tapi biasanya orang bisa membaca hati itu nggak bilang-bilang. Kalau ada yang bisa, saya melihat kamu gini-gini. Terus ada orang minta berobat, ada orang yang tahu siapa yang sudah mencuri ini. Nah, itu. Dia ngasih tahu dibuka selebar-lebarnya, berarti dia nggak dapat, nggak ujian dari Allah. Itu kan ujian, hadiah itu ujian dari Allah bagi seorang wali. Wali itu pasti dikasih hadiah seperti itu Bu sama Allah. Tapi kalau dia tidak mampu menjaga itu, nanti kewaliannya akan dicabut, hilang. Ada orang datang berbondong-bondong ke dia, ya Syekh gini-gini, dia bisa Bu. Iya, kamu ini harus begini. Saya lihat kamu tuh begini-gini, dikasih tahu Bu, dibeberkan. Ketika dia dikasih karunia oleh Allah, seorang wali ini. Nah, seorang wali yang sesungguhnya tidak akan membeberkan semuanya. Dia hanya untuk namanya hadiah dari Allah. Ketika bisa menimbulkan fitnah, nanti hadiah itu akan dicabut kembali oleh Allah. Jadi banyak wali-wali yang tadinya jadi wali tidak jadi, diangkat lagi oleh Allah. Iya. Orang-orang yang salah jalan, wali siapa? Bauro, terus siapa lagi ya yang kisah-kisah Israiliyat itu kan banyak ya. Yang tadinya mau jadi ahli surga, terus batal. Kenapa? Karena ketika diuji dapat kemuliaan itu tidak aman. Ibu tahu malaikat? Ibu tahu iblis kan? Iblis itu pemimpinnya para malaikat, namanya Ajazil. Nah, karena dia sombong, dia diusir oleh Allah. Tadinya dia wali Allah. Baru tahu ya Bu ya, dia wali Allah. Orang wali-wali Allah itu orang yang dekat sekali dengan Allah, yang membersihkan kolbunya, yang membersihkan jiwanya. Tapi ketika dia dikasih ujian oleh Allah, dihadirkan orang yang harus dia hormat kepadanya, timbul wali Allah juga manusia biasa, contohnya ciptaan Allah ya. Yang terjadi, si Ajazil ini nggak mau terima. Pasukan-pasukannya ada yang iri hati dengki dengan manusia. Contohnya Harut dan Marut. Pernah mendengar di Al-Quran Harut dan Marut? Itu kan yang diusir oleh Allah karena dia mengajarkan sihir kepada manusia. Yang mengajarkan siapa? Setan ya, itu Harut dan Marut itu. Baca di Al-Quran kan, suka baca. Malakaini Harut wa Marut, dua malaikat yaitu Harut dan Marut. Dan dia ini adalah salah satu yang seperti Ajazil. Dia iri ada agak benci dengan manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi, bukan aku gitu. Tuh kalangan para malaikat aja ada yang seperti itu. Apalagi kita. Tapi dia tidak mau bertaubat, itu bedanya. Kalau kita bertaubat. Nah, Allah itu tidak akan zalim, Bu. Nah, kemudian alaihissallahu bi'ahil, itu surat apa Bu? Yang kita baca kalau sholat, surat At-Tin ayat 8 ya. Bukankah Allah itu adalah hakim yang bijaksana? Jadi kalau apapun yang terjadi pada diri kita, kalau kita dikasih nurul hakim sama Allah pada diri kita, nggak bakalan protes Bu. Nggak bakalan protes. Jadi sama anak juga kita nggak bakalan, kenapa sih kamu begini, kamu ini, enggak. Kenapa? Ini sudah diizinkan oleh Allah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang penting saya berusaha yang terbaik, apa yang Allah kehendaki. Nggak bakalan marah-marah. Yang selanjutnya, qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku menjadikan untuk kalian diharamkan fala tazalamu,
kalian jangan berbuat zolim. Kenapa Bu arti zolim? Sekarang tadi Allah, orang yang nggak boleh zolim siapa? Diri kita. Zolim itu artinya apa Bu? Iya, tidak adil. Apa? Zolim itu melampaui batas, atau zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik sesuatu itu dikurangi maupun ditambah-tambah. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik itu dikurangi maupun ditambah-tambah. Itu menurut para ulama mufassir, ya Bu ya. Atau kalau menurut Syekh Utsaimin di dalam syarahnya Arba'in Nawawiyah, kemudian dalam Riyadhus Shalihin juga, meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang haram. Nah, nanti kita lihat nih, kan berarti di situ mengurangi sesuatu yang harusnya dicukupi, dikurangi sama kita, atau dia berlebihan di dalam melakukan sesuatu. Kalau kita memberi aja kepada anak ya Bu ya, harusnya jangan dikurangi. Dia harusnya dikasih jajan, contohnya sehari 5 atau 10 ribu, kita kasih jajannya 2 ribu. Karena kita pakai hawa nafsu menghemat uang. Contohnya, kita menghemat uang. Saya pengen cepat kebeli rumah, saya pengen cepat beli kendaraan. Yang harusnya anak kita jajan 10 ribu, kita kurangi jadi 5 ribu. Itu zolim. Baru tahu Bu Vila. Saya sangka zolim itu nyakiti orang, memfitnah orang, mengurangi timbangan. Bukan itu aja. Ini sampai uang jajan, Bu. Kan ada hak anak buat jajan. Karena kita menyimpan uang itu karena pengen hawa nafsu kita, itu bisa jadi zolim. Diminta pertanggungjawaban sama Allah. Anakmu tuh harusnya jajannya sekian, kamu tuh pelit, bakhil, ini macam. Karena sama suami, malam-malam suami gak dikasih. Nah, berarti hak suami kita kurang. Zolim enggak? Zolim. Pulang sini ibu solehah semua. Ya. Lagi malas berpilah, udah gitu capek. Bukan itu sih salahnya. Apa setiap bulan bukannya nyukupin? Kalau kita memenuhi hak dia, itu akan diminta pertanggungjawaban. Apa? Karena kita zolim, mengurangi hak orang. Kita sering begitu Bu, karena kita berikan denda kesel, nyambut. Nah, itu sebenarnya zolim Bu, nggak boleh. Karena apa? Karena ketika hak orang kita kurangi, dia akan minta haknya itu dipenuhi di yaumil kiamah. Jangankan di yaumil kiamah, di alam barzah kita sudah dituntut oleh Allah. Tuh. Saya tuh sakit hati. Kenapa? Saya diselingkuhi. Saya nggak kasih dia berapa bulan. Sekian bulan kita nggak ngasih hak dia. Itu zolim namanya Bu. Tapi dia zolim sama saya, itu urusannya sama Allah. Yang penting kita nggak zolim. Nggak boleh, nggak ada hak untuk membalas. Membalas itu Allah Bu. Al-jaza, yang punya sifat jaza membalas hanya Allah. Nggak boleh Bu mengurangi hak, nggak boleh. Jadi rame, mana dulu nih saya bingung. Kalau kita minta Allah yang balas, Allah itu adil Bu. Iya, nggak diminta juga Allah bakal membalas. Itu yakin aja, udah penuhi hak dia, penuhi hak anak, penuhi hak suami, penuhi hak teman, penuhi hak orang.
Karena itu akan diminta nanti pertanggungjawaban. Kalau kita nggak memenuhinya, zolim kita, Bu. Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Bu, semarah apa suami, beli apapun suami, ya, empat gitu suami, berikan hak dia, ya, jangan protes lah. Ini tuh Allah yang memerintahkan. Gak apa-apa, Allah tahu sedang melawan hawa nafsu. Nggak apa, hatinya nggak ikhlas nih, Bu, kesel. Tapi ini kan kewajiban saya, itu hak saya. Saya harus mencukupkan suami saya, lakukan. Walaupun di sini belum ikhlas, nanti akan bertahap. Nanti Allah akan memperbaiki. Hari ini belum ikhlas, besok berkurang. Besok dia minta lagi, udah bilang, udah nanti akan Allah ganti. Karena kita mencukupkan hak orang, Allah akan menggantinya. Begini, Bu, indah banget nih, Bu. Ada seorang perempuan diselingkuhi oleh seorang suaminya. Dia nggak kasih. Suaminya itu, oh begini-gini bikin sesek dada kalau menurut kita. Tapi si istrinya ini solehah banget, Ibu. Si istrinya tahu sakit, Bu, dalam hatinya dia sakit. Tapi karena dia mengerti kalau dia memberikan hak orang lain, maka Allah akan mencukupkan kepada dirinya. Apa yang terjadi, Bu? Sebelumnya kalau sholat dia tidak begitu merasa nikmat, sekarang sholatnya dia merasa nikmat. Ketika sujudnya dia nggak mampu bisa lama, sekarang sujudnya bisa lama. Kalau rukunya dia tidak bisa khusyuk, sekarang dia tambah khusyuk. Tuh, Allah kasih hak dia lewat ibadahnya lebih hebat daripada sebelum dia disakiti oleh suaminya. Allah itu maha adil, Bu. Allah itu maha baik. Di sini dikurangi haknya oleh manusia, Allah cukupkan tempat lain. 99 pintu yang Allah akan berikan hak kepada kita, satu pintu ditutup manusia. Jadi nggak usah berkecil hati, Bu. Begini, berarti saya harus nggak usah. Itu urusannya Allah. Ketika kita ridho, pintu kebaikan akan terbuka di segala. Ketika kita ridho, Masya Allah. Ya. Ya. Ya, ya. Ya. Iya. Betul, Ibu. Jadi begini, Bu, sepertinya saya melihat ketika dia memperhatikan orang lain, dia suami yang bijak nih ya. Ini suami yang bijak. Nanti kita bicara suami yang bijak lagi. Suami yang bijak, dia tahu kebutuhan ukuran untuk keluarganya. Keluarganya ini kelaparan nggak? Enggak ya, mungkin kita meminta sesuatu yang tidak sesuai oleh orang yang
dia tolong. Nah itu, ini suami yang dia tahu perannya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Yang urgent pasti dia akan mendahulukan keluarganya. Tidak mungkin keluarganya akan kelaparan. Pasti mungkin sudah cukup. Mungkin ini tidak terlalu urgent. Ada yang urgent sekali, maka dia utamakan itu. Ketika ini suami bijak ya, ketika dia memposisikannya bijak, dia tolong orang yang sangat membutuhkan. Padahal si istrinya minta, anaknya minta, tapi dia tahu ini belum urgent. Maka setelah dia tutup kebutuhan orang lain, intang suruh, dia yakin dengan kalimat itu, pasti dia yakin intang surullah yang surkum. Kalau dia menolong makhluk Allah, hamba Allah yang sangat membutuhkan, maka Allah akan membantu dia ketika dia butuh. Dia tidak pernah kekurangan. Itu suami yang, dan posisi seperti ini baik, bagus. Ada lagi satu, Bu, suami kurang bijak, keluarganya sangat membutuhkan. Nah, ada orang lain datang, dia kasih orang lain. Ini nggak bijak, Bu. Nggak bijak. Kenapa? Karena terbatas pengetahuan dia. Mungkin karena kejahilan dia. Kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan berbuat sesuatu tanpa ilmunya. Kalau yang tadi, yang pertama, yang bijak, berbuat sesuatu dia mengerti ilmunya, pasti insya Allah akan baik, hasilnya akan baik, buat keluarganya baik, buat orang lain baik. Tapi kalau yang satu ini, dia berbuat menolong orang, padahal keluarganya sangat harus ditolong, tapi dia mementingkan orang lain karena kejahilannya, atau juga mungkin karena kebusukan hatinya. Memang ada keluarganya harusnya jatuh duluan, tapi dia lebih mementingkan orang lain. Kenapa? Karena kalau keluarga tidak menaikkan status nama dia, tapi kalau orang lain itu akan membuat dirinya tersanjung, menjadi orang yang terpandang hebat. Maka ada istilah dia, mah kalau sama saudaranya nggak suka nolong, tapi kalau sama orang lain, Pak RW datang, Pak RW datang, minta bantu berapa aja. Saudara minta bantuan buat bayar SPP, buat makan aja, pelitnya minta ampun. Nah ini berarti yang jahil. Kenapa? Karena punya penyakit hati di sini, atau dia dendam sama saudaranya. Penyakit hati juga yang menghalangi dia berbuat seperti itu. Kalau orang yang hatinya bersih, kolbunya bersih, punya ilmu, nah diajarkan oleh jiwanya, Bu, kalau kolbunya bersih, nah ini akan bijak. Begitu ya, Bu Tati tadi. Apa siapa? Oh iya. Minta maaf, oh iya berarti kan banyak lagi kita kekurangan untuk suami banget lah, tapi ketika sadar kita langsung oh iya maaf dan kita pakai harus kita juga nanti di harus mempertanggungjawabkan ketika kita berhadapan di yaumil akhirah gitu. Iya. Kalau dengan manusia ada dua caranya, dibebaskan itu ada dua caranya. Kalau dengan Allah hanya dengan cara. Kalau dengan Allah kita hanya dengan mengucap astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dirangkaikan, Bu, jangan hanya astagfirullah, astagfirullah. Tapi nggak ada rasa penyesalan, nggak bisa. Bertaubat kepada Allah harus dengan istighfar, mohon ampun, dan ada rasa penyesalan. Ya Allah, menyesalah aku di hadapan Allah, beres, Bu, hilang dosa itu. Tapi kalau dengan manusia nggak bisa. Kalau hanya dengan itu kita minta, Bang, maafin ya, aku salah tadi, mungkin bisa. Tapi kalau kita udah ambil hak, diambil seperti uang, curi dan sebagainya,
harus dikembalikan. Kata kalau suami kan nggak mungkin bilang begitu ya, sini enggak, bang maafin ya, aku tadi ini. Kalau bukan hal-hal yang ambil barangnya, nah nggak usah dibalikin. Tapi kalau ada yang diambil, itu berarti harus dikembalikan atau harus dibayar. Tapi kalau kita tidak mengambil yang merugikan dia, dengan ucapan, dengan kata-kata itu sudah cukup ketika dia memaafkan kita. Sudah, tidak akan diminta pertanggungjawaban lagi. Beda dengan kalau kita tadi itu mengambil hak dia harus diganti. Kalau dia bilang udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seperti itu. Sudah setengah 12 ya. Ada lagi Bu? Iya. Kenapa saya nggak paham? Bantu orang, terus terus berarti yang jadi masalah yang dibantu. Nah, ini nggak tahu diri ya. Nagih. Oh ya, kalau kita ikhlas Bu, kan kita emang bisa begini. Oh dia lagi butuh banget kali. Iya. Ini bagi yang ngasih Bu, yang intinya bagi yang ngasih aja dulu. Contohnya kita yang ngasih gitu ya. Kemudian tiba-tiba kita telat kok dia minta gitu ya. Nggak apa-apa, Ibu husnuzon aja. Jangan iya emang telat dia lagi butuh banget. Ya udah, jangan terlalu ke bawah. Ini orang nggak tahu iya. Kasih dia pulang juga. Sama gitu usah. Ini aja. Alihkan ke pikiran yang positif tinggi. Oh dia lagi butuh banget. Dia lagi, emang biasa dibantu. Kita jangan ke sana gitu pikirannya. Walaupun ada pemikiran ke sana, jangan diikuti. Itu kan apa namanya? Hembusan syaitan. Hembusan syaitan ya. Gak tahu diri itu kata setan Bu. Itu orang gak tahu itu. Kita jangan ikutin apa was-wasa setan tadi. Itu yang akan merontokkan kebaikan-kebaikan selama ini yang kita lakukan. Yang harus kita pikirkan adalah, oh iya ya, emang dia butuh banget. Pokoknya lembut hati kita memaafkan ya. Jangan udah belajar al-halim kan. Ya udah memang sangat butuh banget. Nggak apa-apa lah, saya kasih lagi. Atau kita bilang maaf ya, ke hari ini mungkin minggu depan ini lagi kosong gitu. Aja seperti itu. Jangan ya, jangan dengan beban pikiran. Positif thinking enak Bu, ikhlas. Kan ini juga punya Allah kok. Kita hanya dititipkan. Ya sama-sama. Bagi yang kasih seperti itu, cara bicara beradab. Bu, punten itu gimana kayak? Ya saya bukan ini, tapi emang lagi butuh banget gitu. Pelan-pelan Bu, penuh adab gitu, nyenengin gitu. Ini enggak Bu, biasanya ngasih mana Bu? Enggak ini. Kalau beradab orang juga senang. Itu ya, kita diharapkan untuk zolim. Manusia kezoliman itu terbagi dua kata Nabi. Satu zolim kepada dirinya sendiri, nih Bu, kepada diri kita, dan kezoliman yang terbesar adalah musyrik. Dan musyrik itu innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bisa ayat 111 itu tentang syirik ya Bu ya. Jadi sesuatu yang dikurangi atau dilebih-lebihkan, atau dia meninggalkan kewajiban, atau dia melakukan yang
diharamkan oleh Allah itu kan zolim. Dan kezoliman yang terbesar pada diri kita adalah musyrik. Ibu datang ke dukun, pakai apa ini? Itu kemusyrikan yang terbesar. Yang kedua, zolim itu zolim kepada orang lain. Ibu zolim kepada diri sendiri. Emang ada zolim kepada diri sendiri? Hah? Ada. Di dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 46. Man amila shalihan falinafsi. Fussilat ayat 46. Fussilat itu surat ke-41. Ayat 46. Man amila shalihan falinafsi wa man asaa 'alaiha. Siapa yang mengerjakan kebaikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Wa rabbuka billahi lil 'abid. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi ketika kita berbuat amal soleh itu untuk diri kita, untuk nafsu kita, untuk jiwa kita. Maka amal soleh itu Bu, yang membuat kalbu kita semakin terbuka, semakin terang, semakin amal soleh kita lakukan. Maka itu artinya itu untuk kalbu dan jiwa kita, kalbu kita gitu Bu. Makin banyak berbuat amal soleh, makin terbuka, makin terang. Kalau berbuat jahat, makin tertutup, makin hitam, tertutup. Nah, di sini kata Allah kepada hambanya. Jadi zolim itu artinya di sini kalau orang berbuat yang dia mengurangi hak untuk dirinya atau melakukan hak yang diharamkan oleh Allah. Zolim pada diri sendiri apa Bu? Nah, kita ini butuh, jiwa ini butuh apa? Makan, butuh ketenangan. Ketika si badan ini, si jiwa ini kalah oleh badannya, kalau malam ngorok terus nggak pernah bangun malam Bu. Kan itu untuk buat jiwa, ketentraman jiwa, ketenangan jiwa, berkah buat ketentraman jiwa, kebaikan jiwa. Cari ilmu buat ketentraman dan kebahagiaan jiwa. Kita tidak ambil peluang itu. Pokoknya sibuk aja, kalau malam tidur karena capean. Ya, ngurus anak, ngurus suami, segitu doang. Atau dia bisnis sampai lupa untuk jiwanya gitu Bu. Kenapa sih sholat buru-buru, aku capek banget, sampai nggak bisa itu sholat buat minahnya berdiri lama, nggak bisa. Sholat qobliyah atau sholat fajar nggak sanggup untuk lakukan. Itu dia menzolimi diri sendiri sampai dirinya nggak ada gitu Bu. Si jiwa ini kan makan sampai nggak ada waktu buat pengajian. Berarti dia zolim kepada dirinya sendiri. Kemudian kedua, zolim kepada orang lain. Kepada orang lain itu biasanya kepada orang yang terdekat. Harusnya kita tidak semena-mena memperlakukan suami kita. Kita semena-mena, Bang, aku mau ngaji ya, tolong ya jemuran diinikan, ini cucian ini kotor banget Bang, Abang kan di rumah. Tapi ibu mau ke pengajian, nyuruhnya kayak itu. Zolim. Kenapa? Nah,
enggak ya, aku menjemur tapi ini udah sebelah. Kata suaminya, aduh Neng aku banyak kerjaan. Ya udah nggak apa-apa deh, nanti dijemurnya kalau pulang ngaji. Itu kan keikhlasan dia. Kalau keikhlasan dia nggak Bu. Iya, sambil ngambil sendal, pakai sendal. Bang, tolongnya itu dijemur. Nanti kalau pulang, kalau dijemur nanti bau. Awas loh bang. Itu zolim tuh. Atau zolim. Belum lagi ada hal-hal perkataan kita, perbuatan kita yang menyakiti dia. Itu zolim. Atau kepada anak kita. Anak kita ini Bu, diberikan oleh Allah fitrah. Fitrah itu bekal bibit yang Allah tanam kepada seseorang. Dengan bibit itu dia harus tumbuh sesuai dengan warna dan bentuk bibitnya. Anak ini senangnya dengan elektronik. Dia menjadi ahli engineering atau insinyur lah ya. Kita karena kita senangnya pengajian, pokoknya kamu hafal Quran. Terus pokoknya kamu harus pesantren di sono katanya gitu. Udah gitu si anaknya bilang, "Ma, aku kan senangnya SMK. Aku kan senangnya ini." Enggak. Harus nurut apa kata mama. Kamu kan dilahirkan oleh mama, dibesarkan oleh mama, dididik oleh mama, diberikan biaya oleh mama. Harus berbakti kamu sama orang tua. Oh, keluar tuh hak prerogatifnya dia orang tua. Hai Allah gitu. Seakan-akan diri adalah kesalahan orang tua kita zolim kepada anak. Kita menentukan anak ini harus seperti apa yang kita inginkan. Padahal Allah memberikan dia benih sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Tanya orang tua biasanya begitu. Kalau dalam parenting ketop sekali. Jadi si anak ini senangnya elektro, kita ngarahinnya dia harus hafal. Ketika dia hafal, dia tidak bernyanyi. Anaknya pinter emang, bisa hafal. Ibunya tahu nih anaknya ini pinter nih, luar biasa. Kamu gak boleh jurusannya elektro, kamu jurusannya harusnya IPS atau jurusannya tafsir hadis. Contohnya. Kalau nanti udah kuliah, ikutin mama. Saya nggak ditunggu sama anak, kamu jurusannya apa? Yang senang akhlak, yang senang agama, kan? Ikutin aja, karena dia dikasih bibit buah oleh Allah sesuai dengan bibitnya. Masa ada bibit mangga keluarnya cabai? Senang nggak? Nah kalau harusnya mangga cabai, nggak bakalan senang. Ada anak yang tersiksa karena orang tuanya memaksakan kehendak dirinya. Datang ke psikolog, teman saya kan psikolog banyak banget tuh di pengajian yang di Cinere ya. Ada orang ini ketika melakukan pertobatan nangisnya kejer. Kenapa? Saya trauma orang tua saya yang menginginkan saya jadi anak tidak sesuai dengan kehendak saya, tapi dipaksakan. Itu jadi gangguan psikologi dirinya. Dia keluarkan ketika dalam pertobatan kepada Allah. Keluarkan tuh yang merusak jiwanya itu bisa merusak jiwa Bu. Tidak sesuai dengan bibit yang Allah berikan kepada anak kita, itu bisa merusak psikis anak kita. Jadi anak itu harus mengalir sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita hanya membimbing dan mengarahkan, jangan kita yang menentukan, karena yang menentukan itu adalah Allah Bu. Maka ada anak yang seharusnya dia di bidang agama contohnya, ibunya karena dia seorang dokter dan dia tahu keutamaan dan kehebatan seorang dokter, dia pakai hawa nafsunya, anak saya harus jadi seorang dokter. Padahal anak senang baca-baca agama, kemudian ikut-ikut ini. Ibunya bilang, kamu tuh kursus A, kursus B, kamu jadi spesialis dokter. Dokter itu nanti penghasilannya ini, di masyarakat kamu akan diawal, kamu akan dipercaya, kamu duit banyak. Jadi ustaz berapa? Gitu katanya. Padahal si anak jalannya jadi hutan. Yang terjadi tidak bernyanyi Bu jadi dokter. B. Ketika dia sampingannya, kemudian setelah dia dapat usia 40 ke atas, dia kan udah bebas tuh. Dia senang dengan kajian. Di kajian dia cepat langsung menerima itu, pengetahuan itu. Kemudian dia ketika bertanya tentang agama, itu dia menyampaikannya dengan lugas, dengan pemahaman yang mudah
berprofesi. Muridnya Ahmad Deda, Zakir Naik, dia kan seorang dokter. Kenapa dia lebih senang untuk menjadi pembela agama? Karena emang buahnya di situ dia tinggalkan bu kedokterannya. Kata dia, saya lebih nyaman, lebih happy bernyanyi saya katanya di sini. Kenapa dia jadi dokter? Karena ibunya memaksakan dari kecil jadi seorang dokter. Karena orang tuanya dokter, dia dokter ahli jantung lagi, pinternya luar biasa, kayak komputer otaknya, hafal hadis, hafal Al-Quran, kitab seluruh yang ada di dunia, yang agama-agama di dunia dia hafal semua. Dikasih kelebihan oleh Allah. Kata dia, saya lebih bernyanyi menjadi seorang pendakwah karena memang buahnya di situ. Apa Bu Beda? Saya mau berapi-api ya. Ini bagaimana kalau seorang anak tadi kan katanya jangan dipaksa. Ya, iya betul. Ini kan masalahnya dia pergaulannya udah dipeseni keluar lagi. Nah kita kan maksudnya biar buat diri dia sendiri, biar akhlaknya baik, pinter ngaji, mau masukin lagi kita ke pesantren, tapi dianya nolak, nggak mau, gimana? Nah, itu berarti strategi Bu Nida. Tapi dia pasti punya buah sendiri. Kita tinggal ngarahin aja. Kesuksesan, keberhasilan itu, anak soleh itu pun saya bukan tidak membolehkan masuk pesantren, enggak. Malah saya mendukung ibu-ibu anaknya yang mau anaknya ke pesantren, silahkan dukung, arahkan terus, bimbing terus, kasih support terus untuk masuk pesantren. Tapi tidak semua anak mau ke situ. Dan seseorang dijamin jadi seorang yang soleh, yang tumbuh buah yang dititipkan oleh Allah, tidak harus masuk pesantren. Tidak harus. Di rumah pun kita bisa. Tapi yang penting kita mengarahkannya. Udah diarahin, suruh ngaji di depan rumah ada pengajian, nggak mau. Itu ujiannya. Main sama teman-temannya. Berarti itu ada ruang munajat, lebih fokus, lebih dekat lagi kita kepada Allah. Ruang munajat, Bu Nida. Tahu ruang munajat? Berarti harus intens lagi mendekati Allahnya. Harus lebih kuat lagi bertaubatnya kepada Allah. Tapi jangan dipaksakan, kamu harus pesantren. Atau kamu nggak usah pesantren, dia aja. Ada yang pengen pesantren nggak boleh orang tuanya. Padahal kalau dia mau, masukkan. Kalau dia tidak mau, jangan dipaksakan. Karena membentuk anak yang soleh, solehah itu tidak harus. Kalau gitu yang masuk surga yang pesantren semua dong. Enggak gimana? Jadi yang penting kitanya Bu. Karena anak akan terbentuk oleh akhlak orang tua. Kata Nabi apa? Ini tentang orang tua sama anak ya Bu ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih, suci. Yang membuat dia berwarna, apakah pendidikannya Yahudi, apakah pendidikannya Nasrani, atau pendidikannya Majusi. Bukan agama loh di situ. Tergantung. Kalau orang tuanya kasar, keras, egois, otoriter, itu seperti pendidikan Yahudi kata Nabi. Maka anak ini akan keras, otoriter. Lingkungannya juga nggak mau kalah. Karena yang mendidik karakternya ibu bapaknya, keras, galak dan sebagainya. Yahudi. Kalau dididiknya kamu tuh ya udah besar harus jadi pebisnis, harus jadi orang kaya, harus jadi orang sukses. Itu pendidikan seperti pendidikannya Nasrani. Ada pendidikan Majusi juga. Kamu ya jadi orang harus punya jabatan, harus punya ini, harus punya ini. Keduniaan semua. Ini ya Nasrani dan Majusi. Kalau Yahudi karakter anak keras itu karena kitanya kasar, memaksakan pendapat kita, egois, gak mau kita sama anak, boro-boro pernah minta maaf. Egois. Orang tua yang tidak egois pasti akan, kalau kita salah, maafin mama ya nak ya, maafin ya, kita usap-usap kepalanya. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah
Rasulullah. Anak itu diusap kepalanya, dipeluk. Kalau habis pulang sekolah enak. Gimana di sekolah enak bang? Kalau mukanya cemberut gitu, kenapa? Dia lagi sedih ya. Itu pendidikan Islam bu. Terus aku pengen ini ya. Emang kamu suka karate kayak atau apa? Enggak usah ke situ. Ngapain gitu-gituan? Enggak boleh bu. Islam hanya mengarahkan dia menemukan bibitnya berkembang. Kita mengarahkan dengan teladan. Kata Allah, wallahu akhrajakum min duni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bahwa anak itu tadinya nggak ngerti apa-apa bu. Dia dikasih pendengaran. Anak itu pertama yang dilihat adalah mendengar pendidikan kita. Kemudian melihat. Ibu nggak usah banyak ceramah kalau ke anak. Contohin wajah yang baik. Anak itu akan mendapatkan pendidikan yang terbaik lewat rasa. Kata ahli psikologi begitu. Al-Quran juga bilang begitu, lewat rasa. Jadi kalau kamu nih ya jadi anak ya harus bakti, harus nurut, harus kalau sholat tuh kamu nggak boleh ninggalin. Tapi kita nggak nyontohin akhlak yang baik, nonsen, capek doang berbuih mulut kita. Diri kita duluan yang ngasih contoh. Itu dalam Islam. Nah, jadi kalau menjadi anak-anak itu fitrah ya Bu Nidaya. Perasaan udah bener. Udah mau gitu nasehatin si jawab. Malah anak saya, diam mama diam. Suruh diam, ngomong mulu. Gini deh Bu, banyak bertobat aja Allah ya. Jangan-jangan apa yang keluar dari mulut kita itu tak bermakna. Jangan-jangan ini buat saya juga Bu, tak bermakna, tidak ada ruh di dalamnya. Tapi kalau kita melakukan pertobatan kepada Allah kan bercahaya tuh si jiwa. Ketika kita ngomong tuh, omongan kita, kata-kata kita itu mengandung cahaya. Cahaya akan menembus ke dalam jiwanya. Insya Allah. Budidaya, saya pengalaman Bu. Sebelum saya memperbaiki sholat saya Bu, itu benar deh. Awal deh Bu saya. Ceramahin, udah ini, udah itu. Itu Masya Allah, COVID yang merubah saya. Ayo kita sekarang pas strong langsung. Kemudian jamaah, kemudian diperbaiki tumaninahnya, perbaiki husuknya, diperbaiki pertaubatannya. Lalu bilang begini, Allah hamba ini fakir, hamba ini jahil. Allah pasti banyak hamba yang disengaja, enggak disengaja, yang saya tahu maupun yang enggak tahu. Mohon kau ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Enggak berhenti itu. Ada perubahan 180 derajat buat diri saya dan anak-anak. Buat diri saya dan anak-anak. Dan berarti intinya dari kitanya dulu, bukan dari anak. Ya, anak mengikutin, yaitu yang perbaiki sholat insya Allah. Dari saya cukup sekian, semoga bisa memberikan inspirasi yang baik, ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah membimbing terus ibu semua di sini untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diterima dan yang hak datang dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.